Oke, katanya Diogenes, he has the most, who is most content with the least. Orang yang punya paling banyak, orang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa kok merasa nyaman, berarti kamu paling kaya. Dibandingkan yang punya segalanya masih merasa kurang. Gampang-gampangan ngono. Jadi, kalau kamu ingin jadi orang kaya, tidak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok. Kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti tidak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Oke, itu tambahan rumus yang lain. Ada quote-quote-nya. It is the privilege of God to want nothing and of God-like man to want little. Jadi keistimewaan Tuhan, itu Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang membuat Tuhan istimewa kan itu. Lam yalid wa lam yulad. Enggak terikat sama sekali oleh dunia, Tuhan tidak butuh apa-apa. Dan keistimewaan para God-like men, manusia yang seperti Tuhan, para wali adalah one little, butuhnya sedikit saja. Itu yang membuat mereka istimewa. Ada sindirannya, wong dia orang sinis, nek ngomong kan ceplas-ceplos. In a rich man's house, there is no place to spit but his face. Di rumahnya orang kaya, tidak ada tempat untuk meludah kecuali wajahnya. Ya, itu ya kamu rumuskan sendiri ya tafsirnya. Jadi orang kaya itu kan rumahnya bagus, barang-barangnya semua bagus. Mulai dari taman sampai dapur belakang itu kan kinclong semua. Jadi tidak ada tempat untuk meludah. Satu-satunya tempat meludah adalah wajahnya. Itu kalimatnya nyelekit untuk mengkritik kekayaan. Maka jangan jadi orang kaya. Nanti kamu membuat dirimu jadi wajahmu layak untuk diludahi orang. Oke, itu sinisnya si Diogenes pada orang kaya. Cuma dia tidak cuma ngeritik, karena hidupnya sendiri memang hidup yang swasembada. Hidup yang cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak hidup semacam itu, dia ngomong kayak gini, tidak ada orang percaya. Cuma karena dia hidupnya juga semacam itu, ketika dia ngomong semacam ini, ya orang percaya saja. Itu bedanya sama kita. Kalau kamu yang ngomong, wong duitmu akeh, kamu tiap hari berlebih-lebihan di macam-macam, kamu ngomong kayak gini, tidak ada tempat meludah di rumah orang kaya kecuali wajahnya. Ya, berarti wajahmu juga gitu. Orang ngomongnya bisa begitu. Jadi ini rumus dari Diogenes. Terus gelarnya adalah, tadi saya sudah singgung di depan, si anjing. Ya kalau dia orang Jawa mungkin panggilannya jadinya Su. Ya, celuannya memang gitu. Satu ketika ada orang yang marah. Ini orang baik-baik kok dipanggil anjing. Tapi katanya Diogenes, loh, enggak, kamu juga harus manggil saya anjing. Diogenes itu nama depanku, nama belakangku memang seekor anjing. Jadi namaku itu Diogenes Asu. Nah, cuma katanya
Katanya Diogenes, loh, tapi aku anjing yang baik. Anjing dari keturunan terhormat yang menjaga dan melindungi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu dipisui orang, dasar kamu anjing. Ya, tapi aku anjing yang baik. Jadi anjing yang melindungi sahabat-sahabatnya. Satu ketika dia ditanya, kok bisa ya orang manggil kamu anjing? Katanya Diogenes, ya aku ini karakterku kayak anjing. Cuma ini perlu ditafsir kata-katanya. Aku mengibas-ibaskan ekorku di hadapan orang yang memberiku sesuatu, menggonggong di depan orang yang tidak memberiku apa-apa, dan membenamkan gigiku ke tubuh para penjahat, para bajingan. Itu tafsirnya apa? Yang pertama, aku akan berterima kasih kalau ada orang memberiku sesuatu, membawa manfaat dalam hidupku. Dan aku akan menggonggong. Menggonggong itu mengingatkan, mengagetkan orang-orang yang tidak memberikan apa-apa, orang-orang yang macet, orang-orang yang mandek, orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak produktif. Dan akan aku gigit orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak. Inilah filosofinya anjing. Jadi mengibas-ngibaskan ekor, menggonggong, dan menggigit. Maka jangan marah kalau ada yang misuh-misuh. Kamu sebagai anjing, filosofinya tinggi. Jadi bersyukur kalau mendapat anugerah, dapat sesuatu. Watawasau bil haq, menggonggong. Kalau ada orang tidak beri apa-apa, tidak beri manfaat. Dan yang terakhir, kalau ada orang jahat, ya digigit. Jadi menyenangkan bisa, mengagetkan bisa, menyakiti juga bisa. Jadi kita perlu kualifikasi seekor anjing dalam hidup ini. Versinya Diogenes. Satu ketika dia ngomong juga, kalau anjing lain yang digigit musuh-musuh mereka, tetapi aku menggigit sahabat-sahabatku untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk mengingatkan. Kata-katanya kadang menyakitkan, tapi untuk menyelamatkan. Kalau tidak gitu, tidak sadar-sadar. Maka katanya Diogenes, panggillah aku, tetap panggillah aku anjing. Tidak apa-apa. Satu ketika ada orang-orang kaya yang nggoda Diogenes. Ya manggilnya, anjing, anjing, ini makanan gitu. Terus Diogenes datang, makanannya diambil, terus orangnya dikencingi. Orangnya marah-marah, kamu kok malah ngencingi aku? Loh, aku kan anjing. Jadi dikencingi kan biasa aja, anjing kan memang suka kencing. Jadi terus itu gayanya Diogenes memang begitu. Makanya dia dipanggil si anjing. Yang jadi cikal bakal aliran namanya sinisisme.